Iran, Rusia, dan Cina akhirnya bergerak dalam satu irama. Ketiganya kini bisa bernapas lega setelah pembatasan senjata nuklir kepada Iran yang diteken pada tahun 2015 dalam sebuah kerangka bernama Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA, bersama Inggris, Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat, resmi berakhir pada bulan Oktober 2025. Berakhirnya pembatasan itu membuka jalan bagi Iran untuk kembali memproduksi bom atom dan hulu ledak nuklir tanpa batasan internasional, serta dihapusnya sanksi ekonomi yang selama bertahun-tahun membelenggu negara itu. Cina dan Rusia mengirimkan surat resmi kepada Dewan Keamanan PBB dalam rangka mendukung Iran. 10 tahun setelah hari adopsi JCPOA, seluruh ketentuan dalam resolusi ini akan dihentikan dan Dewan Keamanan akan mengakhiri pembahasannya mengenai isu nuklir Iran. Kementerian Luar Negeri Tehran menyatakan, periode 10 tahun yang ditetapkan dalam resolusi 2231 yang diadopsi pada 20 Juli 2015 berakhir hari ini pada bulan Oktober. Seluruh ketentuan, pembatasan, serta mekanisme terkait program nuklir Iran dihentikan sejak tanggal ini. Dengan itu, Iran kini berdiri tegak tanpa bayang-bayang embargo, sementara Xi Jinping dan Vladimir Putin menyambutnya sebagai kemenangan besar bagi poros timur dan simbol nyata lahirnya dunia yang multipolar. Kendati demikian, Barat mulai gelisah. Inggris, Prancis, dan Jerman, kelompok negara yang dikenal sebagai E3, berupaya mengaktifkan kembali sanksi terhadap Iran melalui mekanisme bernama snapback, yaitu sebuah prosedur yang memungkinkan seluruh sanksi lama diberlakukan kembali secara otomatis, tanpa perlu pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB. Bahkan, David Lammy, Menteri Luar Negeri Inggris, sampai berusaha keras menggerakkan dunia agar kembali menekan Iran, meski di balik sikap tegasnya tersembunyi kekhawatiran atas posisi Inggris yang kian melemah sejak keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Jean-Noël Barrot dari Prancis dan Johan Wadephul dari Jerman pun tak kalah gelisah, berjuang untuk terus melemahkan Iran di panggung internasional. Untuk memahami secara utuh mengapa berakhirnya perjanjian JCPOA menjadi momen penting dalam peta kekuatan global saat ini, kita perlu menelusuri sejarah panjang di balik kesepakatan itu. Dari ambisi nuklir Iran yang berawal sejak era Shah hingga negosiasi melelahkan yang melibatkan negara-negara besar dunia, setiap tahapnya menyimpan kepentingan, tekanan, dan kompromi yang saling bertubrukan. Dengan menelusuri perjalanan-perjalanan itu, kita akan melihat bahwa JCPOA bukan sekedar perjanjian teknis soal uranium dan sanksi. Itu adalah cerminan dari pertarungan ideologis dan geopolitik antara Barat dan Timur yang terus berlanjut hingga hari ini. Sebuah pertanda bahwa masa depan negara-negara Barat sedang menuju arah yang semakin gelap dan suram. Perjalanan program nuklir Iran dimulai tak lama setelah Perang Dunia II berakhir dan dunia melangkah ke era Perang Dingin. Sebuah masa di mana dunia sedang tergila-gila dengan teknologi bom atom. Kita berbicara tentang tahun 1950-an, di mana Iran masih dipimpin oleh Shah Mohammad Reza Pahlavi, seorang raja yang bercita-cita memodernisasi negaranya dengan sangat agresif. Dia ingin Iran dikenal bukan sebagai gudang minyak mentah belaka, tetapi sebagai kekuatan teknologi yang disegani. Nah, pada saat yang bersamaan, Presiden Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower, meluncurkan program ambisius bernama Atoms for Peace. Program ini intinya adalah upaya untuk mendemokratisasi energi atom, mengalihkannya dari image sebagai senjata pemusnah massal menjadi sumber energi yang damai untuk pembangkit listrik, kedokteran, dan penelitian. Amerika yang saat itu melihat Iran sebagai sekutu yang stabil dan anti-komunis di Timur Tengah pun dengan sukarela mengulurkan tangan. Mereka membangun pusat penelitian nuklir Tehran University dan menghadiahkan reaktor nuklir penelitian pertama untuk Iran. Suasana pada masa itu sangatlah mesra dan penuh harapan.
ilmuwan-ilmuwan Iran muda dikirim ke berbagai universitas ternama di barat untuk mempelajari seluk-beluk teknologi nuklir. Perusahaan-perusahaan dari Jerman Barat dan Prancis berduyun-duyun datang untuk mendiskusikan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir yang modern. Shah Muhammad Reza Pahlavi bahkan punya visi yang sangat besar, membangun lebih dari 20 pembangkit listrik tenaga nuklir di seantero Iran. Ini adalah era keemasan di mana Iran disambut dengan karpet merah ke dalam klub elit negara pengguna atom. Namun, seperti dalam setiap drama yang baik, selalu ada titik balik. Revolusi Islam Iran tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini mengguncang fondasi negara itu dan mengubah segalanya secara total. Rezim Shah yang dianggap korup, sekuler, dan terlalu mendewa-dewakan Barat digulingkan. Republik Islam yang baru lahir ini memandang Barat, terutama Amerika Serikat, sebagai setan besar yang jahat. Segala sesuatu yang berbau Barat, termasuk program nuklir warisan Shah, langsung dianggap haram, sesat, dan dicurigai sebagai bentuk penjajahan budaya dan teknologi. Akibatnya, semua kerjasama dengan negara-negara Barat itu putus total dalam sekejap. Perusahaan-perusahaan seperti Siemens dari Jerman hengkang dari proyek-proyek yang sedang berjalan, pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang belum selesai dibangun menjadi mangkrak dan terlantar, dan para insinyur serta ilmuwan asing pulang kampung ke negara asal mereka. Program nuklir Iran yang tadinya mentereng dan penuh cahaya memasuki masa hibernasi yang panjang dan gelap. Teknologi rumit semacam ini tidaklah penting, boros, dan bahkan ditengarai akan menjerumuskan Iran ke dalam pengaruh asing yang tidak diinginkan. Kendati demikian, perubahan pandangan yang sangat signifikan terjadi secara pahit dan traumatis selama Perang Iran-Irak yang berkecamuk dari tahun 80 hingga 88. Dalam perang yang sangat kejam dan menguras tenaga itu, Iran menghadapi Presiden Saddam Hussein dari Irak yang dengan leluasa dan hampir tanpa hukuman menggunakan senjata kimia mematikan terhadap pasukan dan bahkan warga sipil Iran. Dunia internasional sebagian besar hanya diam dan tidak mengambil tindakan tegas, dan Iran merasa sangat sendiri, terkucil dan tidak terlindungi. Pada saat-saat genting inilah, para pemimpin Iran di Tehran mulai berpikir keras dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pertahanan mereka, menyadari sebuah pelajaran yang berharga dan pahit, bahwa mereka tidak bisa selamanya bergantung pada belas kasihan atau keadilan dari komunitas internasional. Mereka membutuhkan sesuatu yang bisa membuat musuh-musuhnya berpikir ulang 1000 kali untuk menyerang, sebuah pencegah atau deterrent yang sangat kuat dan nyata. Dari sinilah program nuklir yang tadinya dibekukan dan diabaikan mulai dihidupkan kembali secara diam-diam dan penuh kewaspadaan. Kali ini tujuannya tidak lagi murni untuk tujuan damai, tapi setidaknya untuk memiliki kemampuan atau option yang bisa membuat lawan segan dan berpikir panjang sebelum menyerang. Karena tidak bisa lagi bekerja sama dengan Barat akibat embargo dan sanksi, Iran pun mencari sekutu dan mitra teknologi yang baru. Mereka mendapat bantuan penting dari jaringan ilegal Abdul Qadir Khan, seorang ilmuwan Pakistan yang menjadi pedagang rahasia nuklir paling terkenal di dunia. Mereka juga menjalin kerjasama teknis dan ekonomi dengan Rusia, yang pada akhirnya bersedia menyelesaikan proyek pembangkit listrik tenaga nuklir di Bushehr. Iran juga tak ragu bekerja dengan Cina yang memiliki kepentingan strategisnya sendiri dan tidak terlalu mempedulikan tekanan diplomatik dari Barat. Pada gilirannya, rahasia yang lama dan susah payah disembunyikan akhirnya terbongkar di hadapan publik pada sebuah bulan yang panas di Agustus 2002. Sebuah kelompok oposisi bernama National Council of Resistance of Iran yang selalu berseberangan dan kerap mengkritik pemerintah, mengadakan konferensi pers yang menggemparkan dan membocorkan keberadaan 2 fasilitas nuklir rahasia Iran yang tidak pernah dilaporkan kepada dunia.
Pertama adalah pabrik pengayaan uranium raksasa yang sangat canggih dan disembunyikan di bawah tanah di kota Natanz. Kedua adalah sebuah pabrik untuk memproduksi air berat, yaitu komponen untuk reaktor yang bisa menghasilkan plutonium untuk senjata nuklir di kota Arak. Dunia internasional pun kaget dan gempar, menaruh curiga yang sangat besar. Badan Energi Atom Internasional langsung turun tangan untuk memeriksa kebenaran laporan ini. Apa yang mereka temukan kemudian membuat banyak negara, khususnya di Barat, menjadi marah, panik, dan khawatir bahwa ternyata Iran telah melakukan pengayaan uranium secara diam-diam selama hampir 20 tahun tanpa melaporkannya kepada Badan Energi Atom Internasional. Inilah awal dari krisis kepercayaan yang sangat dalam dan berkepanjangan. Amerika Serikat di bawah Presiden George Bush yang baru saja menginvasi Irak dengan alasan senjata pemusnah massal, sekarang memusatkan perhatian dan kemarahannya kepada Iran. Tekanan diplomatik yang awalnya berupa peringatan, berubah menjadi sanksi ekonomi yang nyata dan menyakitkan. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan serangkaian sanksi yang bertubi-tubi, dimulai dari Resolusi 1737 pada tahun 2006, yang membekukan aset Iran yang terkait nuklir, melarang ekspor senjata, dan yang paling mematikan, secara bertahap membatasi ekspor minyak dan memutus hubungan perbankan internasional mereka. Ekonomi Iran terpukul sangat keras. Mata uang rial anjlok nilainya, harga-harga barang serta kebutuhan pokok melambung tinggi, dan rakyat biasa, rakyat jelata, paling merasakan dampak pahit dari isolasi ekonomi ini. Setelah bertahun-tahun berada dalam tekanan sanksi yang menyakitkan, angin perubahan mulai berhembus pelan dari dalam Iran sendiri. Tahun 2013, rakyat Iran memilih seorang presiden baru yang berjanji akan membuka hubungan dengan dunia dan mencabut sanksi yang menyengsarakan itu. Dia adalah Hassan Rouhani, seorang moderat yang didukung oleh para politisi dan intelektual reformis. Rouhani dan Menteri Luar Negerinya yang sangat piawai dan fasih berbahasa Inggris, Mohammad Javad Zarif, segera membuka saluran diplomatik rahasia dengan Amerika yang difasilitasi oleh Oman. Ini akhirnya membawa Iran kembali ke meja perundingan dengan kelompok negara-negara besar yang disebut P5+1, yaitu 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis, ditambah Jerman. Perundingan ini sangatlah alot, melelahkan, dan berlangsung selama hampir 2 tahun, penuh dengan deadline yang molor dan ancaman walkout dari kedua belah pihak. Ada momen-momen tegang yang hampir menggagalkan segalanya, seperti ketika Kongres Amerika mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sangat anti-Iran untuk berbicara dan menentang kesepakatan yang sedang dirundingkan. Tapi akhirnya, pada sebuah hari yang bersejarah, tanggal 14 Juli 2015, di kota Wina, Austria, setelah perundingan semalam suntuk yang melelahkan, kesepakatan bersejarah yang disebut Joint Comprehensive Plan of Action, disingkat JCPOA, akhirnya ditandatangani. Suasana di ruangan itu penuh dengan kelegaan dan sedikit rasa tidak percaya. John Kerry dari Amerika dan Javad Zarif dari Iran, yang berdebat dengan sengit selama berbulan-bulan, terlihat saling berpelukan dengan wajah sangat letih disertai kelegaan. Isi kesepakatan ini sangat rumit dan teknis, tapi intinya adalah Iran setuju untuk memotong secara drastis program nuklirnya, termasuk memusnahkan sebagian besar cadangan uraniumnya, menutup 2/3 sentrifugenya, dan mengizinkan inspeksi ketat dan mendadak oleh Badan Atom Internasional. Sebagai gantinya, sanksi ekonomi dari PBB, Amerika Serikat, dan Uni Eropa yang telah mencekik ekonomi Iran akan dicabut secara bertahap. Maka pada bulan Januari tahun 2016, hari yang kemudian dikenal sebagai Implementation Day, dimulailah fase resmi pelaksanaan JCPOA, di mana Iran terbukti telah memenuhi kewajiban teknisnya dan sebagai imbalannya, sanksi ekonomi dari PBB dan Uni Eropa pun dicabut. Ini seperti mimpi indah yang menjadi kenyataan. Rakyat Iran bisa kembali terhubung dengan perekonomian global.
perusahaan penerbangan seperti Airbus dari Eropa dan Boeing dari Amerika mulai menandatangani kontrak besar-besaran untuk menjual pesawat baru kepada Iran guna memperbarui armada tuanya yang sudah riot dan berkarat. Investor dan pengusaha asing mulai melirik pasar Iran yang besar dan belum terjamah. Namun demikian, kebahagiaan dan harapan ini ternyata sangat singkat umurnya. Tahun 2018, Presiden Amerika yang baru, Donald Trump, yang sejak kampanye selalu menyebut JCPOA sebagai kesepakatan terburuk sepanjang sejarah, secara resmi memutuskan untuk mundur dan menarik Amerika dari perjanjian itu. Amerika kembali menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Iran, yang bahkan lebih keras dan kejam daripada sebelumnya, sebuah kebijakan yang disebut maximum pressure. Ini adalah pukulan dan pengkhianatan besar-besaran bagi Iran yang merasa sudah mematuhi semua aturan dan kewajiban dengan sangat ketat, tapi Amerika malah menghukumnya lebih berat. Negara-negara Eropa, khususnya Inggris, Prancis, dan Jerman, berusaha mati-matian menyelamatkan kesepakatan dengan membuat sistem pembayaran khusus bernama Instex untuk memungkinkan perdagangan humanitarian dengan Iran tanpa menggunakan dolar Amerika. Tapi sayangnya sistem ini terlalu rumit, takut, dan akhirnya tidak efektif menghadapi sanksi Amerika yang sepihak. Karena merasa tidak lagi mendapat manfaat ekonomi dari kesepakatan itu, Iran pun mulai perlahan-lahan dan terang-terangan melanggar komitmennya. Mereka kembali memperkaya uranium ke level yang lebih tinggi, mengaktifkan sentrifuge-nya yang canggih di fasilitas bawah tanah Fordow. Tahun 2023, situasinya semakin berbahaya, rumit, dan seperti berada di jalan buntu yang gelap. Kesepakatan JCPOA praktis sudah hampir mati dan hanya tinggal nama. Upaya Presiden Amerika yang baru kala itu, Joe Biden, untuk menghidupkannya kembali lewat perundingan tidak kunjung membuahkan hasil karena saling tuntut yang tidak ada ujungnya. Iran pun terus memajukan program nuklirnya dengan pesat, hingga mereka punya cukup stok uranium yang diperkaya sampai 60%, yang hanya selangkah lagi menuju level senjata 90%. Para ahli memperkirakan bahwa mereka sekarang bisa membuat bahan fisil untuk satu bom nuklir hanya dalam hitungan minggu, jika mereka memutuskan untuk melakukannya. Iran kala itu, seperti raksasa yang sudah berdiri di ambang pintu, memiliki semua pengetahuan, infrastruktur, dan bahan mentah untuk menjadi negara nuklir, tinggal menunggu keputusan politik final saja. Drama panjang dan berdarah-darah ini belum berakhir. Memasuki tahun 2024, Iran terus memacu program nuklirnya dengan pesat, sementara negara-negara Eropa, Inggris, Prancis, dan Jerman yang dikenal sebagai E3 hanya bisa melihat dengan cemas tanpa daya dan upaya untuk menyelamatkan situasi. Mereka terjepit antara keinginan mempertahankan perjanjian dan tekanan keras dari sekutunya, Amerika Serikat, yang masih memberlakukan sanksi ekonomi yang mematikan terhadap Tehran. Lalu tibalah kita di tahun 2025, sebuah tahun yang menjadi penentu sekaligus titik puncak dari semua ketegangan ini. Tanggal 18 Oktober 2025 ditetapkan sebagai hari terminasi, di mana semua ketentuan dalam JCPOA secara resmi berakhir. Iran dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak lagi terikat oleh segala pembatasan dalam perjanjian itu, sebuah pernyataan kemerdekaan di bidang nuklir. Namun, di balik pernyataan tegas itu, Iran tetap menyisipkan bahasa diplomasi, menyatakan komitmen mereka untuk tetap mencari jalan damai, meskipun jalur yang ditempuh sudah sangat berbeda. Pada saat yang sama, kerjasama dengan Badan Energi Atom Internasional yang menjadi mata dan telinga dunia terhadap aktivitas nuklir Iran secara resmi diputus. Keputusan ini bukan datang tiba-tiba, tetapi sebagai balasan atas keputusan negara-negara Eropa yang memicu mekanisme snapback, yaitu sebuah prosedur yang otomatis mengembalikan semua sanksi PBB terhadap Iran. Peta politik global pun mengkristal dengan sangat jelas. Di satu sisi, berdiri blok yang terdiri dari Iran, Rusia, dan Cina. Ketiganya secara resmi bersatu padu
mengirimkan surat bersama ke PBB yang mendeklarasikan berakhirnya JCPOA dan mengecam keras upaya snapback yang dilakukan oleh geng E3. Mereka menyebut langkah Inggris, Prancis, dan Jerman itu cacat secara hukum dan tidak sah. Surat itu menjadi penegas bahwa dengan berakhirnya resolusi DKPBB 2231 yang menjadi payung hukum JCPOA, maka tidak ada lagi alasan bagi Dewan Keamanan PBB untuk ikut campur dalam urusan nuklir Iran. Blok E3 berdiri dengan wajah muram. Mereka merasa langkah snapback adalah pilihan terakhir yang terpaksa diambil setelah segala upaya diplomasi mentok. Mereka berjanji akan terus mencari solusi diplomatik baru, sebuah frasa yang terdengar optimis tetapi dipenuhi dengan beban kegagalan masa lalu.